Buat Ibu Atalia, saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa. Dan tidak semuanya, Bu, hanya 38 sekolah. Mendani buzzer Oh itu enggak, benar. Enggak ada. Kenapa orang nggak usah pakai buzzer kok? Orang publiknya organik. Jadi di media sosial itu yang dukung-dukung Kang Deddy Itu lahir karena kecintaan. Oh, Kang Deddy kok sepertinya anti-Islam. Pertanyaannya yang disebut anti-Islam itu bagaimana sih? Nah, itu. Orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin. Saya kan kalau mau berpolitik begitu bisa pura-pura. Karena ingin kelihatan santri. Saya pakai peci, rapi, sering pakai gamis. Setiap hari ditenteng saja ada bawa tasbih. Kemudian saya selalu dalam setiap waktu divideokan masuk masjid, divideokan sholat, hadir di majelis-majelis. Kang Deddy ini soleh. Tentang seorang anak manusia bernama Deddy Mulyadi ini. Anda pikir dia baru sekarang begitu tuh, ya kan? Bongkar got, kemudian memerintahkan untuk membersihkan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Gusti Rival. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua ya kabarnya ya. Pada video kali ini saya pengen ngebahas yang lagi rame nih. Lagi rame di media sosial adalah anggota Komisi 8 DPR RI, Ibu Atalia Praratya. Di mana Ibu Atalia ini adalah istri dari Pak RK Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Di sini Bu Atalia menyoroti kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal rombel yang memberatkan guru karena ada 50 siswa katanya seperti itu ya. Saat beliau berkunjung ke Sekolah Rakyat Cimahi, Sentra Abioso, Atalia menilai kebijakan tersebut itu berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran karena siswa harus belajar dalam kondisi yang berhimpit-himpitan gitu, penuh sesak. Ia juga mendorong agar kebijakan ini itu dikaji ulang secara komprehensif, mengingat banyaknya keluhan dari para guru yang merasa kesulitan untuk mengelola kelas dengan jumlah siswa yang membludak. Kang Deddy Mulyadi langsung merespon soal ini. Sebagai kepala daerah yang responsif, kalau menurut saya, dia langsung menjawabnya. Mari kita lihat videonya Kang Deddy Mulyadi. Buat Ibu Atalia, saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa. Dan tidak semuanya, Bu, hanya 38 sekolah yang merekrut 43 sampai 50 siswa. Dan itu pun kami lakukan terpaksa dibanding mereka tidak sekolah. Mereka tinggal rumahnya dekat sekolah. Jadi kalau dia harus bergeser ke tempat lain yang jauh, bisa jadi mereka putus sekolah. Tidak bisa juga Ibu sebagai Komisi Bidang Sosial memperbandingkan dengan sekolah rakyat yang kelasnya 25. Sekolah rakyat mendapat atensi khusus dari Bapak Presiden, dan sebagai bentuk kepedulian Bapak Presiden mengangkat derajat anak-anak miskin untuk tumbuh menjadi kelas menengah baru Indonesia. Dan saya sangat mendukung kebijakan itu. Tetapi kita harus menampung jumlah siswa hampir 800.000. Dan yang terserap oleh sekolah pemerintah juga tidak semuanya. Hanya 40% dari total siswa yang dihasilkan. Dan kemudian kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah barunya sangat sedikit. Boleh Bu saya sampaikan data pembangunan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020. Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat tidak membangun satupun unit sekolah baru SMA dan SMK. Tahun 2021 hanya membangun unit sekolah baru SMA sebanyak 2 unit. Tahun 2022 hanya membangun 1 unit. Tahun 2023 membangun 6 unit, yaitu 1 SMA, 3 SMK, dan 2 SLB. Tahun 2024 membangun 5 unit, 1 SLB, 3 SMA, dan 1 SMK. Nah, tahun 2025 membangun 15 unit, 11 SMK, 2 SLB, dan 2 SMK. Insya Allah Bu, tahun depan saya akan membangun 50 unit
agar anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah dengan baik. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu yang begitu peduli terhadap dunia pendidikan di Jawa Barat. Salam hormat buat Pak RK. Semoga Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu. Oke, itulah tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Jadi dijelaskan secara rinci ya dari tahun per tahunnya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa aja sebagai orang Jawa Barat, karena supaya anak-anak kita bisa sekolah dekat dengan rumah, tidak ada angka putus sekolah lagi gitu kan. Kita doain aja semuanya bisa terrealisasi tanpa kendala gitu, teman-teman ya. Untuk kemajuan Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi itu seperti apa sih? Banyak orang yang bilang bahwa Kang Deddy Mulyadi itu, wah itu mah banyak buzzernya gitu. Buzzer itu kan biasanya ada di media sosial ya. Tapi kalau misal di darat nih, di darat bahasanya. Kalau misal secara langsung, yang seperti ini nih teman-teman. Kalau misalkan, ini masa bayaran. Ini misal ya teman-teman ya. Ada berapa ribu orang di sini atau ratus orang di sini selain petugas gitu. Berarti ini buzzer-buzzer. Ada juga yang bilang bahwa Kang Deddy Mulyadi di media sosialnya itu menggunakan jasa buzzer. Tetapi teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa dan bisa tinggalkan komentarnya di sini. Mendani buzzer itu enggak. bener. Nggak ada. Kenapa orang nggak usah pakai buzzer kok? Orang publiknya organik. Jadi di media sosial itu yang dukung-dukung Kang Deddy Itu lahir karena kecintaan. Oh. Organik itu datang dengan sendirinya. Tidak ada perintah, tidak ada permintaan begitu. Itu namanya organik. Membayar sesuatu untuk menonton kita, itu bukan organik. Ketika Kang Deddy datang ke suatu wilayah, kemudian pada datang gitu ya, tanpa harus dibayar, itu namanya organik. Dan tidak selesai di situ. Karena ada juga yang bilang bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah anti-Islam. Dan itu pernah digaungkan sudah di tahun-tahun sebelumnya, sebelum Kang Deddy Mulyadi itu menjadi gubernur Jawa Barat. Kang Deddy kok sepertinya anti-Islam. Waduh. Wah, ini kan perlu saya tanyakan ini, Ah. ya kan? Salah satunya apa? Kemarin ganti rumah sakit Al-Ihsan menjadi Welas Asih. Oh iya. Wah itu banyak yang begitu. Padahal setahu saya nih, kalau saya lihat Kang Deddy profilnya itu kan dulu Kang Deddy pernah jadi aktivis CMI kalau Iya, saya. saya ketua umum cabang persiapan Purwakarta. Suka demo. Itu umur 20-an pasti kan? 20-an. Iya. Pertanyaannya yang disebut anti-Islam itu bagaimana sih? Nah itu. Orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Kemudian dana hibah yang ratusan miliar bahkan triliunan itu masuk hanya ke yayasannya dan dinikmati oleh keluarganya. Memasukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap negara dan membiarkan orang-orang lapar, itulah orang yang anti-Islam. Islam itu kan mengajarkan nilai-nilai keberpihakan pada orang miskin, anak-anak yatim. Artinya pemimpin yang anti-Islam adalah pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan publik, yang membelanjakan belanja negaranya untuk kepentingan yang bersifat koruptif. Itulah pemimpin anti-Islam. Ya. Jadi kalau ada misalnya ada tudingan kayak begitu sebetulnya lebih politis sebetulnya. Ya mungkin karena simbolisasi saya pakai ikat. Ya. Ya kan saya bisa. Kenapa Kang pakai ginian ini? Ini Ya, karena budaya Sunda. Budaya begitu Sunda ya? dong. Cing-carincing pakai kancing, set pakai ikat. Saya kan kalau mau berpolitik begitu bisa pura-pura. Karena ingin kelihatan santri. Saya pakai peci, rapi, sering pakai gamis. Setiap hari ditenteng saja ada bawa tasbih. Kemudian saya selalu dalam setiap waktu divideokan masuk masjid, divideokan sholat, hadir di majelis-majelis. Kang Deddy ini soleh. Apakah kesolehan diukur dari itu? Tidak dong. Kesolehan diukur dari manfaat ketika memimpin bagi kepentingan masyarakat. Selesai. Nah, al-ihsan. Kan itu ada asumsi. Dan di kita ini orang banyak berasumsi kemudian speak up di media sosial. Seharusnya kan tidak boleh asumsi, analisis. Al-ihsan itu kan diramaikan bahwa ini dana umat. Iya, rame ya. Kemarin-kemarin videonya sempat viral. Banyak gitu yang membahas soal itu. Coba sebenarnya tuh kayak gimana gitu jelasnya.
Al-Ihsan itu ada pejabat zaman itu, wakil sekretaris daerah dan beberapa pentolan tokoh birokrat dan politisi zaman itu membuat yayasan. Namanya Yayasan Al-Ihsan. Di mana uang untuk buat yayasannya pun pakai uang dana pemerintah. Padahal yayasan. Yayasan. Nah, itu kan ada di putusan pengadilannya. Nah, kemudian dia mendirikan yayasan itu mendapat dana dari Pemprov Jabar. Yang di dana itu waktu itu tidak ada judulnya, tapi zaman itu mungkin masih muda, asal disposisi keluarkan uang sekian miliar, keluar masuk ke situ. Kemudian makin membesar mendirikan rumah sakit dengan dananya dari Pemprov. Nah, sehingga dalam perjalanannya berproses hukum, sehingga ketika berproses hukum ditemukan bahwa Yayasan Al-Ihsan itu merupakan yayasan yang didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Murni. Gitu. Karena didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat, maka itu bukan yayasan milik perorangan. Tetapi itu adalah aset pemerintah daerah. Maka oleh pengadilan melalui putusan Mahkamah Agung dikembalikan yayasan itu, rumah sakit itu menjadi milik Provinsi Jawa Barat kembali karena uangnya uang provinsi. Itu penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi ketika wawancara dengan Kumparan. Jadi teman-teman bisa lebih tahu lagi gitu loh soal Al-Ihsan yang kemarin rame gitu ya, sampai mendorong ke Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang anti-Islam. Saya juga tertarik gitu soal Kang Deddy Mulyadi. Ini keterangan dari Kang Helmi Yahya. Saya sebenarnya tidak kenal ya, dalam arti tidak pernah ngobrol intens dengan seseorang yang namanya KDM, Kang Deddy Mulyadi, yang sekarang menjadi gubernur Jawa Barat, yang dikatakan gubernur konten, gubernur paling viral. Ya, tiba-tiba di suatu malam saya masih di Norwegia, dia menelpon saya, dia bilang, "Kang, bantu saya." Ternyata akhirnya saya bertemu dengan dia untuk satu jabatan, tapi saya akan bertestimoni bagaimana pertemuan demi pertemuan saya dengan Kang Deddy Mulyadi, dan boleh dong saya share ya, biar Anda tahu. Karena banyak sekali orang yang nggak tahu ini suka bicara sesuatu yang sebenarnya tidak begitu. Saya dalam konten-konten saya bilang, kadang-kadang orang yang tidak tahu banyak itu ngomongnya lebih banyak daripada orang yang tahu banyak ya. Udah ngomongnya banyak tetapi nggak bener juga gitu. Karena nggak tahu banyak. Jadi kalau banyak sekali ya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang saya mengesankan bagi saya adalah tentang leadership. Dia mengajarkan kepada kita semua, kepada saya 2 kali saya melihat beliau pidato, beliau seorang orator yang luar biasa, nggak pakai mikir gitu, dan daging semua ya, pas banget ya dengan seminar saya, dengan kanal YouTube saya ya, daging semua. Wah, ini dagingnya lebih mahal lagi, rapat, dan saya belum pernah melihat beliau mengulang ya terlalu banyak tentang dari panggung ke panggung. Sangat menikmat, ada lucunya, dan dia bilang yang saya senang begitu dia mengatakan, "Hai teman-teman semua, baik yang di Pemprov maupun yang ada di bank itu, bekerjalah pakai hati." Bekerjalah pakai hati. Itu dia pakai banget. Dengan kita menggunakan hati itu, kita bisa kerja, nggak kenal waktu masuk, minggu masuk pun masih bisa. Dengan kita bekerja dari hati, itulah kita bisa bekerja jujur ya, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak korupsi. Itu yang selalu beliau sampaikan. Karena untuk apa kita ini bekerja? Semua juga kita nanti akan menghadap yang kuasa. Bekerjalah pakai hati. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan dukungan dari keluarga, mendapatkan kepuasan dari konsumen. Saya baru mendengar dari leadership with heart. Dan itu yang Anda boleh apapun ya tentang seorang anak manusia bernama Deddy Mulyadi ini. Anda pikir dia baru sekarang begitu tuh, ya kan? Bongkar got, kemudian memerintahkan untuk membersihkan sampah, membongkar tempat-tempat wisata perizinannya, membongkar warung-warung yang tidak pada tempatnya. Anda pikir baru sekarang? Dari dulu menjadi bupati di Purwakarta. Jadi bukan sekarang aja. Jadi menurut saya, suka atau tidak suka, rakyatnya suka. Ya, kan kita baru melihat kemarin survei dari indikator Burhanuddin Muhtadi, kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Deddy Mulyadi itu adalah 94,5%, di atas dari gubernur-gubernur Jawa yang di Pulau Jawa lainnya. Nomor 2-nya adalah Sultan kalau tidak salah, nomor 3-nya adalah gubernur Jawa Timur ya, kemudian yang lainnya adalah di bawah itu dengan selisih nilai persentase yang cukup besar. Jadi komentar apapun tetapi rakyatnya suka. Bukankah pemimpin itu harus melayani rakyat? Mari kita
bagaimana kita mereviewnya gitu. Boleh memberikan masukan, dan saya senang beliau selalu menanggapi kritik dari manapun dengan cara yang sangat santun, sangat elegan, dan sangat tegas, sangat pas gitu. Jadi kadang-kadang dia bilang, saya ini hanya ingin berbuat baik, ya tolonglah berhenti ngatain orang yang mau berbuat baik. Malah dia ngajak, yuk sama-sama berbuat baik gitu. Dan Anda boleh setuju atau boleh tidak ada masalah. Saya bersaksi karena dari pertemuan beberapa kali dengan beliau, saya melihat beliau itu real banget gitu, dari hati. Jadi tidak fake. Dia lucu, kadang dia ngomong sembarangan gitu juga nggak ada masalah gitu. Dia di depan saya makan, kakinya diangkat, makan pakai tangan, biasa aja gitu. He's human. Jalan kadang-kadang nggak pakai sendal gitu, nyeker gitu. Jadi menurut saya hal-hal tentang model kepemimpinan ya. Jadi Anda boleh berdebat, oh nggak suka nggak apa-apa juga. Karena ada kepemimpinan yang lain lagi jenisnya. Ada yang feodal, ada yang berjarak, ada yang tidak ketemu dengan rakyatnya, ada yang dari belakang meja saja, nggak apa-apa. Yang penting rakyat yang harus kita layanin itu puas dengan apa yang kita lakukan. Karena bukankah para pemimpin itu dibayar, digaji dari uang rakyat? Oke, seperti itulah kesaksian dari Kang Helmy Yahya. Bahkan beliau bilang, saya bersaksi soal itu. Buat teman-teman yang bersaksi bahwa Kang Deddy Mulyadi juga demi rakyat seperti itu, ataukah Kang Deddy Mulyadi tidak demi rakyat? Kang Deddy Mulyadi hanya seorang konten kreator yang hanya konten-konten aja, kerjanya tidak ada. Jadi teman-teman bebas, silakan komentarnya ditinggalkan. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Saya Gusti Rival pamit, dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya.